Bab 2036. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Raja ini dapat menjamin bahwa Lu Chen pasti akan kembali, bahkan tidak sampai setengah jam. Nada suara Linghua tegas, dan dia tidak bisa menyangkalnya. Alasan mengapa dia memiliki kepercayaan penuh pada Lu Chen didasarkan pada pemahamannya tentang Lu Chen. Anak laki-laki yang memiliki lebih banyak air buruk daripada air baik di perutnya tahu bahwa Danau Yongchen akan memakan orang, jadi bagaimana dia bisa mati? Dia tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Orc Hei Luo. Di sini, Raja Ni tidak berkata apa-apa lagi, dia mengedipkan mata pada Raja Yuan, lalu berjalan ke medan perang bersama Raja Yuan lagi. Alasan mengapa Raja Ni ingin memenuhi permintaan Linghua adalah karena ras roh memiliki kekuatan yang lebih tua. Jika suatu saat bisa ditransfer, itu bisa membantu ras manusia memasuki medan syuro kabut darah lagi. Di saat yang sama, Raja Ni juga mengharapkan keajaiban, dan berharap Lu Chen, yang begitu kuat dalam pertempuran, tidak tenggelam di Danau Yongchen. Raja Ni, kamu tidak memenangkan duel dengan Raja Yuan, kenapa kamu tidak pergi? Melihat Raja Ni dan Raja Yuan kembali, pemuda monster itu tidak bisa menahan ekspresinya menjadi gelap. Mungkinkah umat manusiamu enggan berpisah dengan bidang syuro kabut darah, jadi kamu harus memaksa ketiga ras kami untuk membunuh kalian semua. Seseorang dalam umat manusia kita belum kembali, dan raja ini ada di sini untuk menemuinya. Raja Ni melirik pemuda Yaozu, dan berkata, setelah 1 jam, tidak peduli apakah orang itu kembali atau tidak, saya berjanji akan memimpin kerumunan untuk pergi. Kamu ingin menunggu Lu Chen? Pemuda Yaozu mengerutkan kening, dan langsung menebak siapa yang ditunggu Raja Ni. Kamu menebaknya dengan benar, apakah kamu mengenal Lu Chen juga? Melihat ekspresi pihak lain berbeda, Raja Ni bertanya. Tidak tahu, pemuda dari monster Rache menjadi gelap dan langsung menyangkalnya. Namun, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa respons pemuda Yaozu diwarnai dengan kemarahan, dan kemungkinan besar dia memiliki dendam terhadap Lu Chen, jadi mengapa dia tidak mengenalnya? Ada begitu banyak orang dengan nama dan nama keluarga yang sama dalam ras manusiamu. Ngomong-ngomong, raja ini juga mengenal ras manusia bernama Lu Chen. Pada saat ini, pemimpin pembangkit tenaga klan iblis juga berbicara, dan berkata, tetapi Lu Chen adalah seorang jenius alkimia di sekte alkimia, dan dia berjalan dalam alkimia, bukan seni bela diri. Raja ini telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Raja ini melihat Lu Chen berlari ke Danau Yongchen dengan matanya sendiri, dan melihat Lu Chen diseret oleh hisapan Danau Yongchen. Sama sekali tidak ada kemungkinan untuk selamat. Hei Luo mendengus dingin, dan berkata lagi, jangan menunggu 1 jam, bahkan jika kamu menunggu seumur hidup, Lu Chen tidak akan kembali. Raja ini hanya menunggu 1 jam. Ni Wang bersikeras, tapi kami tidak punya banyak waktu untuk menunggumu. Hei Luo berkata dengan marah lagi, jika kamu bersikeras menunggu, aku akan memberimu 2 pilihan, melanjutkan perang ras, atau kamu dan Yuan Wang akan membawa kita bertiga. Raja ini memilih yang terakhir. Raja Ni berkata tanpa ragu-ragu. Hei Luo, kapan raja ini menyuruh untuk bertarung? Tanpa diduga, pemuda Yaozu berkata tidak puas. Kamu ingin melepaskan umat manusia sebelumnya, tapi baik raja maupun Hei Luo memberimu wajah dan tidak mengganggumu. Pada saat ini, pemimpin pembangkit tenaga klan iblis menyela, menunjuk ke arah pemuda dari klan iblis, sekarang umat manusia tidak akan pergi, ayo ketiganya harus ditembak, kalahkan umat manusia. Jika Anda seorang kura-kura lagi, aku akan pergi ke sarang iblis sekarang dan bertanya. Kepada Tuan Iblis, dengan siapa klan monstermu bersekutu? Petik 2, Rajaku, pemuda Yaozu ragu-ragu sejenak, tapi demi situasi keseluruhan Yaozu, dia akhirnya melepaskan, jika umat manusia tidak pergi, raja ini akan mengambil tindakan. Membunuh. Hei Luo sangat gembira, dan segera mengayunkan tongkatnya dan melemparkannya ke arah Raja Yuan. Pemimpin klan iblis yang kuat juga tertawa, mengangkat pedang apinya, dan langsung menuju Raja Ni. Para pemuda ras Yaozu bertarung 3 lawan 2, dan Raja Ni dan Raja Yuan pasti akan kalah. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa membunuh salah satu dari mereka. Itu sebabnya Hei Luo dan ras iblis sangat senang. Kenapa kalian manusia tidak pergi? Pemuda monster itu menghela nafas, dan dengan lambaian tangannya, kabut air yang tak terhitung jumlahnya naik dari tubuhnya, membentuk banjir besar dan langsung menuju tim raja sejati umat manusia. Banjir tersebut mengandung energi air yang kuat,
yang tidak dapat dilawan oleh Raja Sejati biasa. Jika mengenai tim Raja Manusia Sejati, itu pasti akan membubarkan formasi. Jika formasinya tersebar, garis pertahanan Raja Umat Manusia yang sebenarnya akan runtuh, yang akan sangat berbahaya. Pada saat itu, demi keselamatan Raja sebenarnya dari semua klan, Raja Ni tidak punya pilihan selain memimpin kerumunan untuk pergi, dan dia sama sekali tidak berani melanjutkan pertarungan. Lapangan es. Saat ini, suara pelan datang dari tim manusia. Suhu yang sangat dingin dan rendah muncul, membentuk ladang tersendiri, dan palang melintang berada di depan banjir. Saat berikutnya, banjir besar menyerbu ke dalam hamparan es dan langsung membeku menjadi es. Tidak peduli seberapa kuat energi airnya, itu tidak akan berguna. Tubuh roh es. Murid pemuda monster itu menyusut, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Apa gunanya menghalangi banjir rajaku? Tujuan pelepasan banjir apung bukan untuk merugikan manusia, melainkan untuk mengusir umat manusia. Dapat dikatakan bahwa dia mempunyai niat yang baik. Sayangnya, seseorang memecahkan banjirnya, jadi dia tidak punya pilihan selain melawan Raja Ni. Kalau begitu kalahkan Raja Ni dan Raja Yuan. Pemuda Yaozu tidak punya pilihan selain bergerak, dan mengambil pistol air untuk menyerang. Dia menjaga kedua ujungnya, dengan satu tangan memegang pistol air untuk mengenai Raja Yuan secara langsung, dan dengan tangan lainnya melepaskan panah air untuk menyerang Raja Ni, untuk membantu Hei Luo dan Iblis. Raja Ni dan Raja Yuan awalnya bertarung satu sama lain tanpa henti, tapi sekarang ada lebih banyak serangan dari pemuda ras monster, mereka berada dalam posisi yang dirugikan dalam sekejap, entah terkena pedang atau ditembak. Namun, dua vitalitas yang kuat datang dari belakang dan memasuki tubuh Raja Ni dan Raja Yuan, menyebabkan luka mereka pulih dengan cepat. Dokter umat manusia, ledakan tubuh mereka, bahkan dokter pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Hei Luo dan ras iblis tertegun sejenak, lalu meraung marah, dan menyerang dengan lebih panik. Dengan dukungan Xiao Ying dan Waner di belakang, meskipun Raja Ni dan Raja Yuan kalah dari tiga lainnya, mereka hampir tidak bisa terus bertarung. Hanya saja, dengan bantuan para pemuda iblis, Hei Luo dan para iblis bertarung semakin sengit, dan gerakan mereka berakibat fatal. Raja Ni dan Raja Yuan hampir hancur berkeping-keping beberapa kali, dan bahayanya semakin besar. Saya tidak tahu berapa lama mereka bertarung, tetapi mereka berdua, binatang buas, iblis dan iblis, telah mencapai pijar, dan mereka sepenuhnya fokus pada pertempuran. Perhatian semua orang tertuju pada medan perang Raja Super Sejati, dan tidak ada yang memperhatikan bahwa monster muda seram muncul di luar, dan berhasil bergabung ke dalam tim Raja. Sebenarnya dari klan monster, iblis muda itu melewati barisan klan iblis dan maju ke depan, tiba di depan medan perang Raja Super Sejati. Di depan tim Yaozu, beberapa Raja Super Sejati dari Yaozu sedang menyaksikan pertempuran tersebut, dan mereka terkejut ketika mereka tiba-tiba melihat monster muda yang aneh berkerumun. Kapan akan ada Raja Sejati setengah langkah di tim Raja Klan Iblis kita yang sebenarnya? Raja Sejati setengah langkah berani bergabung dengan tim Raja Sejati, dan bahkan berani memasuki bidang Shuro Kabut Darah, sungguh berani. Orang ini asing, saya belum pernah melihatnya, dari mana asalnya? Tarik dia, mari kita periksa. Monster Raja Super Sejati saling memandang, dan salah satu dari mereka mengulurkan tangannya, dan hendak menarik monster muda aneh itu. Tanpa diduga, monster Raja Super Sejati pergi untuk menarik orang, tapi dia kesepian. Sebab, iblis muda itu berlari lebih dulu, kecepatannya secepat kilat, dan dia berteriak dengan suara pelan sambil berlari dengan liar. 5 naga bertarung. Pada saat itu, antara langit dan bumi, naga bernyanyi terus-menerus, dan 5 naga bangkit, berputar mengelilingi iblis muda itu. Pada saat itu, beberapa Raja Yaozu yang super sejati tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka tidak bereaksi sama sekali. Pada saat itu, pemuda Yaozu yang sedang bertarung terkejut, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Itu kamu, Lucky." "Tidak, namamu bukan Lucky, kamu adalah Zantian, yang ketujuh pisau." Iblis muda itu tidak mempedulikannya, dia memiliki pisau ekstra panjang di tangannya, dan dia menggunakan keterampilan bertarungnya untuk menebas Hei Luo. Dan Hei Luo menyerang Yuan Wang dengan gila-gilaan, seluruh kekuatannya ditekan di depan, pada tongkat di kedua tangannya, punggungnya kosong, tak berdaya. Justru karena tidak ada pertahanan di belakangnya maka kekuatan pisau kuat yang ditebas memanfaatkan celah tersebut, dan seluruh tubuhnya langsung terkunci.
Kunci aku. Karena ketakutan, Hei Luo buru-buru memaksa Raja Yuan mundur, dan berbalik untuk bertahan. Saat dia melihat iblis muda itu, pupil matanya menyusut, penglihatan 5 naga, kamu adalah Lu Chen. Aku di sini untuk mengirimmu ke neraka. Iblis muda itu menjawab dengan dingin, dan pisau panjang di tangannya terus menebas tanpa henti. Ledakan, bilahnya menebas gada yang hendak menghadang, dan mengeluarkan suara keras yang mengguncang 4 arah. Hei Luo buru-buru mengangkat tongkatnya untuk melawan, kekuatannya tidak seberapa, dan dia tidak bisa menahan pedang yang kuat itu, jadi dia langsung dipotong oleh pedangnya. Bilahnya terus menebas, membelah esensi pelindung Hei Luo, dan memotong bagian atas kepala Hei Luo, seperti memotong kayu, memotong Hei Luo menjadi 2. Pada saat itu, kecuali 2 bagian tubuh Hei Luo yang terjatuh, penonton terdiam. Di kedua sisi musuh dan diri kita sendiri, terlalu banyak orang yang menatap dengan mata terbelalak, tidak mampu mempercayai fakta yang ada di hadapan mereka. Hei Luo, arogansi ras orc yang tiada taraf, raja super sejati yang kuat, yang kekuatan tempurnya sebanding dengan Raja Yuan. Raja super sejati yang begitu kuat dipenggal oleh raja sejati setengah langkah. Terlebih lagi, raja sejati setengah langkah ini tetaplah monster. Bagaimana situasinya? Setelah iblis muda itu memenggal kepala Hei Luo, sebelum semua orang bisa bereaksi, dia segera mundur 10 kaki, melemparkan beberapa pil asap, menyalakan kepulan asap, dan menutupi seluruh tubuhnya. Tetapi pada saat ini, roh primordial melarikan diri, dan hendak terbang tinggi ke langit dengan tergesa-gesa. Tanpa diduga, di dalam kepulan asap, seseorang tiba-tiba bergegas keluar dan meraih roh primordial di tangannya. Orang itu bukan lagi ras monster, tapi ras manusia. Itu adalah Lu Chen. Sial, aku tidak salah, kakak pasti akan kembali. Di sisi lain umat manusia, raungan kemenangan Fei Long keluar. Tuan kecil, menguasai, Lu Chen, bos. Setelah itu, terdengar sorak-sorai dari Waner, Ming Yue, Sangguan Jin dan lainnya. Lu Chen, itu benar-benar kamu, tapi bukankah kamu diseret oleh Danau Yongchen? Roh primordial Hei Luo berteriak ngeri. Aku berenang kembali. Lu Chen tersenyum. Tidak mungkin, bukankah itu berarti Danau Yongchen bahkan bisa menyeret kaisar? Hei Luo Yuanshan berteriak lagi, kamu hanyalah raja sejati setengah langkah, kemampuan apa yang kamu miliki untuk kembali dari Danau Yongchen? Aku tidak punya keahlian apapun, aku baru saja kembali dan membunuhmu dengan hasratku. Lu Chen terkekeh, dan dengan kekuatan lebih di tangannya, roh primordial Hei Luo akan meledak. Lu Chen, kamu telah memotong tubuhku, jadi lepaskan roh primordialku. Hei Luo tidak berbicara keras, dan buru-buru memohon belas kasihan. Anak manusia, jangan hancurkan roh primordial Raja Hei Luo. Anak manusia, segera lepaskan roh primordial Raja Hei Luo, atau aku, ras binatang, tidak akan pernah mati bersamamu. Anak manusia, Raja Hei Luo adalah milik Kaisar Binatang, jika kamu menghancurkan roh primordialnya, Kaisar Binatang secara pribadi akan datang dan menghancurkanmu. Kam Orc dibom, dan Raja Orc yang sebenarnya takut Lu Chen akan menghancurkan roh primordial Hei Luo, jadi mereka mengancamnya satu demi satu. Kalau begitu, suruh Kaisar Binatang tua itu datang mencariku. Lu Chen mencibir, lalu mengencangkan cengkeramannya, dan meremasnya dengan kuat. Tidak, roh primordial Hei Luo mengeluarkan raungan putus asa. Bentak, sesaat kemudian, roh primordial Hei Luo terjepit dan meledak, berubah menjadi abu. Dalam sekejap, terdengar suara dari langit yang mengguncang bumi. Kemudian, pancaran warna-warni muncul, dengan 7 warna dan sinar cahaya yang menyilaukan. Cahaya 7 warna berarti Raja Super sejati telah jatuh. Bunuh dia dan balas dendam Hei Luo. Semua raja sejati dari klan orc meraung dengan marah dan bergegas menuju Lu Chen satu demi satu. Blokir para orc. Raja Ni memberi perintah, dan tim raja asli dari ras manusia telah diberangkatkan, dan tim raja asli dari ras orc akan segera dicegat. Lu Chen, ada baiknya kamu kembali. Ayo kita bunuh kesombongan iblis dan monster yang tiada taraf bersama-sama. Kata Yuan Wang, mereka sudah siap, dan mereka tidak bisa dibunuh. Lu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun pedang ketujuh Zantian dapat membunuh semua raja sejati, masih agak sulit untuk menebas raja super sejati. Alasan kenapa dia bisa membunuh Hei Luo dengan satu pukulan bukanlah karena pemenggalan kepala dari depan, tapi karena sebuah serangan, yang membuat Hei Luo lengah.
Jika Anda langsung membunuh arogansi ras iblis dan monster yang tiada taraf, pada dasarnya Anda tidak akan bisa membunuh mereka. Sebab, dengan kekuatannya saat ini, ia tidak bisa menebas 2 kali berturut-turut, dan menebas lawan sama saja dengan tidak menebas. Kalau begitu, kalahkan mereka dan kuasai daratan Blood Mist Sura. Kata Yuan Wang, tidak sibuk, aku akan bicara dengan mereka dulu. Lu Chen tersenyum, dan menoleh untuk melihat pemimpin klan iblis yang kuat. Kamu, pemimpin klan iblis yang kuat menatap Lu Chen, matanya seperti melihat hantu, dan sulit mempercayai orang di depannya. Raja Yan, ayo bertemu lagi. Lu Chen tertawa dan berkata begitu. Pemimpin pembangkit tenaga iblis tidak lain adalah pemimpin roh api iblis yang ditemui Lu Chen di gunung berapi abadi, Yan Wang Yansu. Lu Chen juga menyempurnakan sejumlah pil raja sejati Xuanwen tingkat rendah, dan menipu Yansu untuk membantunya, dan Yansu ditipu oleh Lu Chen, tapi dia tidak menyadarinya. Dia pikir dia memanfaatkan Lu Chen, dan berjanji untuk berhutang budi pada Lu Chen. Bukankah kamu dan Xiu? Setelah beberapa saat, Yan Wang akhirnya menyadari dan menanyakan pertanyaan ini. Saya adalah seorang kultivator ganda dalam alkimia dan seni bela diri. Kata Lu Chen, orang-orang dari Danzong, jangan ikut campur dalam urusan seni bela diri. Raja Yan mengerutkan kening, menanyakan pertanyaan ini. Saat itu di gunung berapi yang tak terpadamkan, dia mengira Lu Chen berasal dari Danzong, jadi dia bersedia membiarkan Lu Chen menyerap api langit, jika tidak, Lu Chen tidak ingin turun gunung hidup-hidup. Yah, Kaisar Alkimia agak sibuk akhir-akhir ini, dan tidak punya waktu untuk membawaku ke Sekte Alkimia. Aku belum resmi menjadi anggota Sekte Alkimia, jadi aku bisa ikut campur dalam urusan seni bela diri. Lu Chen datang begitu dia membuka mulutnya, dan mempermalukan dirinya sendiri. Pokoknya musuh yang curang, jadi kalian bisa curang dengan santai tanpa tekanan. Lu Chen, bunuh Hei Luo, para orc tidak akan pernah melepaskanmu. Raja Yan tidak lagi repot-repot mengejar masalah Lu Chen, tetapi langsung ke pokok permasalahan. Di mana kalian para iblis? Lu Chen bertanya balik. Juga tidak, Yan Wang berkata langsung. 3 orang jenius yang tak tertandingi telah datang dari 3 rasmu, dan sekarang 1 telah mati, tetapi ras manusia memiliki 1 lagi. Apakah kamu masih lawan ras manusiaku? Raja Yuan begitu sombong, dia menatap Raja Yan dengan dingin, menanyainya dengan tajam, dan mengancam ketiga suku musuh. Pada saat ini, Raja Yuan sedang memegang pedang raja tingkat atas di tangannya, dan totem 5 elemen di belakangnya mengguncang kehampaan, momentumnya seperti pelangi, dan dia penuh percaya diri. Namun, semua orang tahu bahwa dalam pertempuran sebelumnya, musuh menindas, dan Raja Yuan memukulinya dengan tangan dan kaki diikat. Sekarang, Raja Yuan menggelengkan kepalanya segera setelah menghilangkan amarahnya. Tentu saja, itu karena kembalinya Raja Lu Chen. Banyak raja sejati umat manusia diam-diam menghela nafas di dalam hati mereka, aura mereka bangkit kembali, dan dunia berubah. Raja Yuan yang sangat berkuasa dan bertangan tunggal menghilang. Di antara umat manusia, saya khawatir hanya Lu Chen yang dapat mencapai ketinggian raja di antara kesombongan yang tiada taraf. Kematian seorang Hei Luo tidak berarti ketiga ras kami tidak mampu mengalahkan ras manusiamu. Hanya karena jumlah dan pangkat raja sejati di sini, ras manusiamu lebih sedikit dari 3 ras kami. Jika kedua belah pihak bertarung lagi, ketiga ras kami akan tetap menghancurkan ras manusiamu. Terlebih lagi, di antara 3 klan kita, tidak semua raja super sejati yang kuat hadir, baik guru iblis, maupun guru binatang, dan bahkan Tian Jiao yang tiada taranya belum diberangkatkan. Dan hanya ada begitu banyak raja super sejati yang kuat di ras manusiamu. Bahkan para pemimpin umat manusia telah dikirim, jadi menurutku tidak ada banyak kekuatan cadangan. Lapangan Shuro kabut darah, kalian umat manusia tidak dapat lagi menempati suatu tempat. Jika kalian tidak ingin kehilangan terlalu banyak raja sejati, sebaiknya kalian berhenti dengan patuh. Raja Yan mengalihkan pandangannya, menatap Raja Yuan dengan dingin, dan berkata begitu. Jika kalian bertiga benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar, mengapa kalian tidak mengirimkan semua kekuatan kalian? Bukankah lebih baik menghancurkan kami secara langsung? Tentu saja, Raja Yuan tidak begitu mempercayai kata-kata Raja Yan, jadi dia berkata, Raja Iblis, dan Raja Binatang sudah lama tidak muncul di bidang Sura Kabut Darah, dan saya tidak tahu apakah mereka
Masih hidup. Oleh karena itu, Anda tidak perlu menggunakan kata-kata besar untuk mengintimidasi raja ini. Raja ini sangat ketakutan. Petik 2. Takut atau tidak, kamu akan tahu nanti. Raja Yan menjawab dengan dingin. Mari kita bicara tentang masa depan. Lu Chen mengangkat pisau panjangnya dan menunjuk ke arah Raja Yan. Masalahku saat ini adalah menyelesaikan pertempuran hari ini dan merebut tempat peristirahatan. Kamu ingin melawan raja ini. Yan Wang mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi bermartabat. Meskipun ranah Lu Chen bukanlah yang terbaik, tapi baru saja Lu Chen memenggal kepala Hei Luo dengan satu pisau, terlepas dari apakah itu serangan atau bukan, ia memiliki kekuatan untuk membunuh raja yang super sejati, dan itu benar-benar menakutkan, adanya. Tanyakan pada diri Anda, Hei Luo adalah arogansi yang sangat kuat dan tak tertandingi. Kekuatan tempurnya tidak kalah dengan dia sama sekali, dan level antara dia dan Hei Luo seharusnya hampir sama. Jika Lu Chen bisa membunuh Hei Luo, dia bisa membunuhnya, dan dia juga bisa membunuh raja super sejati manapun yang ada di tempat kejadian. Jika Lu Chen ingin menantangnya berduel, dia tidak tahu apakah dia harus setuju atau tidak. Sejujurnya, dia bisa berduel dengan raja super sejati manapun, dan dia tidak mau bertarung dengan Lu Chen. Sekarang Lu Chen sungguh, itu membuatnya merasakan banyak tekanan. Ya, aku ingin melihat kekuatan tubuh roh apimu. Lu Chen mengangguk. Tidak perlu, kamu telah memurnikan api langit, jadi kamu tidak takut api sama sekali. Tidak masuk akal bagimu untuk bertarung dengan raja ini. Yan Wang dengan cepat menggelengkan kepalanya, tiba-tiba memutar matanya, dan menoleh ke pemuda dari Yaozu di sisi lain. Raja ini memperkenalkan tubuh roh air kepadamu. Jika kamu bisa mengalahkannya, kamu akan menang, jadi jangan tidak perlu bertarung dengan raja ini, dipukuli. Dia, Lu Chen juga menatap pemuda Yaozu, dan melihat mata marah dari pihak lain, jadi dia tidak bisa menahan tawa. Aku akan menemuinya nanti, masalahnya sekarang adalah menyelesaikannya kamu duluan. Raja ini datang dengan 2000 raja sejati, dan 6 raja super sejati, bisakah kamu mengalahkan mereka? Raja Yan, bagaimanapun, menghindari hal yang serius dan mengabaikan tantangan Lu Chen. Alih-alih bertarung sendirian, dia hanya bertarung dalam kelompok, berharap Lu Chen akan mundur ketika dia mengetahui kesulitannya. Pasti tidak bisa mengalahkannya. Lu Chen mengangguk mengakui, dan menambahkan, namun, jika 2000 raja sejati berani mengepungku, 4 raja sejati pasti akan mati, dan setidaknya setengah dari 5 raja sejati akan mati. Sulit untuk mengatakannya untuk 6 raja sejati. Apakah Anda memiliki keterampilan membunuh kelompok tingkat tinggi? Mendengar ini, ekspresi Raja Yan sedikit berubah. Yah, ada pepatah mengatakan bahwa tidak ada komentar, silakan coba jika kamu tidak percaya padaku. Lu Chen tersenyum. Sambil berbicara, di medan perang di sana, para orc tidak tahan lagi, garis pertempuran runtuh, dan mereka harus lari ke tim iblis untuk berlindung. Hei Luo dipenggal oleh Lu Chen, dan ada 4 raja super sejati di tangan Lu Chen sebelumnya. Hanya ada 2 raja super sejati yang tersisa dari ras orc, dan kekuatan tempur kelas atas dihancurkan sepenuhnya oleh umat manusia. Terlebih lagi, terdapat hampir 5000 raja sejati dalam ras manusia, dan kurang dari 2000 raja sejati dalam ras orc. Bagaimana mereka bisa menahan serangan umat manusia? Ras iblis, ras monster, apa yang masih kamu lakukan? Cepat bertarung. Raja Hei Luo mati di tangan umat manusia, tolong bantu iblis dan ras iblis untuk membalas dendam. 3 ras kita bersatu dan kuat. Kita bisa mengalahkan umat manusia dan membunuh Lu Chen. Raja Yan, mohon perintahkan iblis untuk menyerang. 2 raja super sejati dari ras orc berlari mendekat, melihat Raja Yan masih berdebat dengan Lu Chen, mereka menjadi sangat cemas saat itu juga. Raja sedang berurusan dengan banyak hal, mengapa kamu terburu-buru, dan menunggu perintah? Raja Yan meraung kesal, dia mendesak Lu Chen untuk bertarung dengan pria monster Rache. Mengapa pria dari monster Rache datang ke sini dan membuat kekacauan? Dibandingkan dengan mengalahkan umat manusia, dia tidak begitu bersemangat. Kekuatan ketiga balapan tersebut sudah sangat kuat. Tidak peduli seberapa sesatnya Lu Chen, dia tetap sendirian dan tidak dapat mengubah kemerosotan umat manusia. Bidang syuro kabut darah ditakdirkan untuk tidak ada hubungannya dengan umat manusia. Dibandingkan dengan membalaskan dendam Hei Luo, itu akan lebih kacau lagi. Hei Luo adalah arogansi tak tertandingi dari ras binatang, bukan dari ras iblis, dan persahabatannya dengannya biasa-biasa saja, jadi dia harus membalas dendam.
Energi spiritual dihidupkan kembali, dan kaisar dipindahkan. Dalam waktu dekat, ketika auranya melonjak ke tingkat tertentu, keberuntungan Kaisar Agung akan muncul, dan semua kebencian rasial akan terlupakan saat itu. Sebelum Kaisar dipindahkan, semua arogansi yang tiada taraf harus mati-matian menjadi Kaisar, tetapi mereka akan tetap mematuhi prinsip aliansi dan tidak akan berperang satu sama lain untuk saat ini. Setelah Kaisar dikirim, semua Kaisar, apapun rasnya, akan segera melakukan kompetisi brutal yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk bersaing memperebutkan keberuntungan Kaisar dan membuktikan Kaisar. Dia, Yan Su, mendapat dukungan penuh dari klan iblis, memiliki kepercayaan diri untuk menjadi kaisar, dan telah menargetkan pesaing yang paling mengancamnya, yaitu jenius tak tertandingi dari klan iblis dengan tubuh roh air. Selama dia bisa mendorong Lu Chen untuk menghadapi Yao Su, itu pasti menjadi prioritas utama. Semua urusan lain adalah urusan sekunder baginya. Lu Chen, ayo berhenti bermain-main. Kamu hanya perlu melawan tubuh roh air dari Yao Su itu. Terlepas dari hasilnya, aku berjanji untuk tidak berpartisipasi dalam pertempuran selanjutnya. Raja Yan menoleh dan mengatakan ini pada Lu Chen. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Bahkan jika kamu tidak melawanku 1 lawan 1, klan monster akan melawanku. Kata Lu Chen. Iya tentu saja. Yan Wang melirik pemuda Yao Su, dan berkata dengan percaya diri, selama kamu menantangnya, apakah dia menerima tantanganmu atau tidak, janjiku akan berlaku. Alasan mengapa dia berani mengatakan itu adalah karena dia melihat mata pemuda Yao Su menatap Lu Chen, menantang amukan api, dan dia tahu bahwa dia ingin mencabik-cabik Lu Chen. Terlihat dari sini bahwa pemuda Yao Su pasti memiliki dendam terhadap Lu Chen, dan mereka harus bertarung. Kenapa dia takut membuat janji? Itu kesepakatan. Lu Chen tersenyum, lalu berbalik dan berjalan menuju klan iblis, dan berkata, Raja Yan, sebagai arogansi klan iblis yang tiada taraf, saya harap Anda menepati janji Anda, jangan membuat janji seperti kentut, maka Anda itu akan terjadi memalukan. Raja ini menepati janjinya, dan janji yang dibuatnya di depan umum pasti akan dipenuhi. Raja Yan menepuk dadanya, dengan tegas meyakinkan. Setelah akhirnya membodohi Lu Chen untuk memprovokasi Yao Su, bagaimana dia bisa gagal? Itu hanya janji belaka, dan akan dipenuhi bila saatnya tiba, bukan masalah besar. Saat ini, tidak peduli bagaimana para jenius tak tertandingi dari kedua belah pihak bertarung, persaingan untuk mendapatkan pijakan di bidang syuro kabut darah tetap tidak akan berubah. Pada akhirnya, kedua belah pihak masih bertarung besar, dan kekuatan ketiga klan masih kuat. Jika dia tidak berpartisipasi, dia mungkin tidak kalah, jadi apa yang perlu ditakutkan? Lu Chen, melihat Lu Chen mendekat, pemuda monster itu menjadi lebih marah, memegang pistol air erat-erat dengan kedua tangannya, seolah-olah dia akan menikam Lu Chen di saat berikutnya. Meskipun pemuda Yao Su gemetar karena marah pada Lu Chen, dia tetap tidak mengangkat pistol air di tangannya, dan dia masih sangat menahan diri. Hai Ansi, lama tidak bertemu, apa kabar? Saat Lu Chen berjalan mendekat, dia melambai dan saling menyapa dengan hangat. Benar sekali, pemuda Yao Su itu tak lain adalah sepupu Anyu, Ansi. Keluhan antara Lu Chen dan Ansi agak besar. Adik Ansi, Antong, dihapuskan oleh Lu Chen. Dan Ansi ditipu berkali-kali oleh Lu Chen yang menyamar, dan dia ditipu dengan tidak mudah. Oleh karena itu, Ansi menyadari bahwa penyamaran klan monster Lu Chen sama dengan penampilan klan monster Lucky. Oleh karena itu, jika Ansi melihat Lu Chen kembali, jika dia tidak marah, akan ada hantu. Awalnya aku baik-baik saja, tapi setelah melihatmu, aku tidak baik-baik saja sama sekali. Ansi mengangkat pistol airnya erat-erat, dan berkata dengan gigi terkatup, bukankah kamu pergi ke Danau Yongchen? Mengapa, kamu tidak tinggal di Danau Yongchen selamanya? Apa yang kamu lakukan merangkak kembali? Jangan pelihara aku. Lu Chen tersenyum. Kamu kembali hidup-hidup, jadi kenapa kamu tidak menyingkir dan memintanya padaku? Ansi berkata dengan marah, karena aku sudah lama tidak bertemu denganmu, aku penasaran kamu telah menjadi seorang jenius yang tiada taraf. Lu Chen tersenyum dan berkata, memang benar kamu adalah roh air di Ansi, dan bakatmu memang tinggi, tapi menurutku, kamu masih belum bisa mencapai level jenius yang tiada taraf. Apakah kamu masih ingat Yao He Yili? Kamu, aku, dan Anyu menyerap kekuatan Yao He pada saat yang sama, yang merupakan kekuatan Yao Su kita yang tiada taraf, tapi efek penyerapan setiap orang berbeda-beda.
Anyu telah menyerap kekuatan Yaohe, kekuatan dasarnya telah diperkuat, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Tapi aku berbeda, aku adalah tubuh roh air. Kekuatan Yaohe mengandung energi air, sehingga bisa berintegrasi sempurna denganku. Ketika saya sepenuhnya menyempurnakan kekuatan Yaohe, arteri dantian dan bela diri saya akan menjadi lebih kuat, dan bakat saya akan menjadi lebih tinggi, sepenuhnya mencapai standar kesombongan yang tiada taraf. Saat menyebut Peerless Tianjiao, Ansi menjadi sedikit arogan, dan dengan jujur menceritakan alasannya. Yah, Yaohe Alien Power memang bagus, dan sulit didapat. Lu Chen mengangguk, sangat setuju dengan pernyataan Ansi. Sebab, setelah ia menyerap kesaktian Yaohe, ia pun memperoleh manfaat yang sangat besar, yang memberinya tambahan kesaktian baru di tubuhnya, yang setara dengan kekuatan ekstra dasar. Ketika kekuatannya meningkat, itu sama dengan peningkatan dua kekuatan dasar, dan kekuatannya sangat menakutkan. Jika tidak, dia, Raja Sejati setengah langkah, tidak memiliki kekuatan Raja Sejati, dan sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk mengaktifkan pedang ketujuh Zantian. Tapi kamu, anakmu menyamar sebagai klan iblis, menipu Tuan Iblis, semua klan iblis, dan bahkan menyerap kekuatan aneh Sungai Iblis bersamaku. Mendengar perkataan Lu Chen, Ansi menjadi geram lagi. Tidak apa-apa bagimu untuk menyerap kesaktian Sungai Yaohe, tapi kamu justru menghabiskan semua kesaktian Sungai Yaohe, tidak meninggalkan apapun, kamu tidak bersalah. Maafkan, ya, aku tidak tahu kenapa, tapi sudah terkuras pada keran pertama, dan aku sedikit bingung. Lu Chen menghela nafas, berhentilah melontarkan komentar sinis. Jika Raja Iblis tidak tertipu olehmu saat itu, kamu pasti sudah dibantai oleh tuanku sejak lama. Ansi berkata dengan marah. Mari kita berhenti membicarakan hal-hal lama itu. Mengapa kita tidak membicarakan hal lain? Lu Chen tidak keberatan Ansi marah, tapi bertanya tentang hal lain. Ngomong-ngomong, kenapa hanya kamu yang ada di sini, Anyu? Kau sangat mengacau dia sampai dia hampir dimusnahkan oleh tuanku. Ansi berkata dengan marah lagi. Lalu bagaimana kabarnya sekarang? Lu Chen mengerutkan kening. Untungnya, Guru Iblis menghargainya dan terus melatihnya dengan penuh semangat. Tingkat kultivasinya saat ini sangat tinggi sehingga dia mengabaikan semua orang yang hadir. Ansi mendengus dingin, dan berkata, kali ini dia datang untuk bertarung di Blood Mist Surafield, dia berharap bertemu denganmu, jadi dia tidak datang. Hei, dia tidak mau melihatku. Lu Chen menghela nafas. Apa yang kamu lakukan melihatmu? Anakmu penuh dengan air yang buruk. Kamu menipu atau menyakiti orang. Siapa yang ingin bertemu denganmu? Setiap kali Anyu melihatmu, dia dibawa ke dalam lubang olehmu, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Ansi berkata dengan marah, jangan bicara omong kosong, setiap kali Anyu melihatku, selalu menyenangkan. Jika bukan karena aku, apakah dia akan mendapatkan pil harta karun Yaozu itu? Jika bukan karena aku, dia akan mendapatkan keberuntungan Yaozu yang berusia seabad. Jika bukan karena aku, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerap kekuatan Yaohe. Jika bukan karena saya, apakah dia akan memiliki begitu banyak peluang, dan tingkat kultivasinya begitu tinggi sehingga dia bisa mengabaikan semuanya. Pergilah bermimpi. Lu Chen melihat ke arah Ansi dan berkata begitu. Ini, Ansi tercekik, tidak bisa berkata-kata untuk membantah. Karena, apa yang dikatakan Lu Chen adalah kebenaran. Terutama di saat sarang iblis bersaing memperebutkan keberuntungan klan iblis yang berusia seabad, Anyu mampu menonjol dari kerumunan bibit kaisar, itu sepenuhnya karena Lu Chen. Justru karena Anyu telah menyerap keberuntungan selama 100 tahun, Raja Iblis menghargainya dengan sepenuh hati. Mengetahui bahwa Anyu memiliki hubungan dekat dengan Lu Chen, dia masih mengolahnya dengan penuh semangat. Juga karena keberuntungan selama 100 tahun, kemajuan kultivasi Anyu pesat. Ayo kita mulai bisnisnya. Bagaimana keadaan Anyu sekarang? Lu Chen mengganti topik pembicaraan, lalu membawanya kembali. Kamu akan tahu kapan kamu melihatnya nanti. Ansi memandang Lu Chen, dan berkata dengan dingin, tetapi saya dapat memberitahu Anda, tidak peduli seberapa bagus Anda bukanlah lawannya. Dia telah mendengar ini, pupil mata Lu Chen menyusut, dan dia dengan kasar menebak keadaan Anyu saat ini. Itu benar, jika dia ada di sini hari ini, umat manusiamu akan tamat. Kata Ansi, aku mengerti, jika dia tidak datang ke lapangan Asura Kabut Darah, itu bukan karena dia takut bertemu denganku, tapi karena dia tidak bisa datang. Lu Chen mengangguk dan berkata begitu.
Anakmu memaksanya untuk bersumpah pada Dewa Iblis, membuat janji terkutuk itu, sekarang dia menghindari umat manusia sebanyak yang dia bisa. Menyebutkan Anyu tidak bisa datang ke Blood Mist Asura Field, Ansi kembali marah. Itu belum termasuk, dia juga menyuruhku untuk tidak menyerang umat manusia, dan aku sekarang dalam dilema. Benar, dia masih bisa menepati janjinya, jadi aku tidak membantunya dengan sia-sia saat itu. Lu Chen terkekeh, dalam suasana hati yang baik, dan kemudian menunjuk ke arah Raja Yan di sana, yang mengkhianatinya secara langsung tanpa tekanan apapun. Pemuda yang tertegun dari ras iblis itu tidak ingin memilihku, tetapi dia mendorongku untuk bertarung dengan kamu, dan ada apa dengan dia? Apakah ada banyak kebencian? Petik 2. Lu Chen, kamu bajingan, jangan bicara omong kosong, jangan memprovokasi pertikaian. Telinga Raja Yan di sana mendengar Lu Chen mengkhianatinya sekaligus, dan dia sangat marah. Hingga seluruh wajahnya langsung berubah menjadi hijau zamrud. Faktanya, pengkhianatan Lu Chen terhadapnya bukanlah hal yang paling penting, hal itu belum membuatnya kesal seperti ini. Yang terpenting Ansi jelas-jelas membenci Lu Chen, tapi karena seseorang tidak ingin menyerang Lu Chen, ini adalah hal paling sialan di dunia. Raja api dari ras iblis, orang itu tidak memiliki keluhan padaku, dia hanya takut aku akan mengalahkannya. Ansi melihatnya, mendengus dengan nada menghina, dan berkata, Raja Yan tidak picik seperti He Luo, dia memiliki pandangan jauh ke depan, dan dia belum dinobatkan sebagai kaisar, tapi tujuannya adalah untuk bersaing memperebutkan kekayaan kaisar. Ayolah, pikir aku akan menjadi pesaing terbesarnya. Kamu, tarik ke bawah, kamu mungkin pesaing terlemah. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Kamu baru saja jatuh, seluruh keluargamu jatuh. Ansi sangat marah, dan berkata lagi, setelah saya menjadi raja super sejati, saya telah menguasai makna mendalam dari air, dan kekuatan tempur saya sangat kuat. Saya hampir tak terkalahkan pada level yang sama. Roh api apa yang ada di hadapanku, aku akan menghancurkannya. Mari kita tunggu dan lihat, jika saudara-saudaraku bisa mencapai puncak sebelum Kaisar Agung keluar, kalian yang disebut jenius tak tertandingi mungkin tidak berguna. Lu Chen tersenyum. Bagaimana denganmu? Ansi bertanya, apa yang ingin kamu tanyakan? Lu Chen bertanya balik, setelah kamu dewasa, pada dasarnya kamu akan menjadi pesaing yang kuat dalam hal bersaing memperebutkan keberuntungan Kaisar Agung. Ansi menatap kosong pada Lu Chen, dan berkata dengan marah, tapi, kamu bahkan bukan raja yang sebenarnya sekarang, sebelum Kaisar Agung dipindahkan, apakah Anda punya waktu untuk menjadi kaisar? Tidak tahu, Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian berkata, jika kaisar mengirimkannya terlalu dini, saya khawatir saya akan melakukannya sudah terlambat. Anyu itu pasti merasa kasihan. Ansi menggelengkan kepalanya, dan berkata, Anyu telah dikalahkan olehmu, dan dia benar-benar ingin bersaing denganmu lagi ketika dia memperjuangkan nasib kaisar. Kembalilah dan katakan padanya bahwa jika kamu tidak ingin dikalahkan olehku lagi, kamu harus mencari orang lain untuk bersaing. Kata Lu Chen, omong kosong, apa kamu tidak mengerti? Anyu bukan lagi level raja sejati. Ansi mencibir, dan berkata lagi, pada levelnya, raja super sejati macam apa yang seperti semut, menghancurkannya sesuka hati. Petik 2, aku tahu. Lu Chen mengangguk, dan berkata, tapi, kamu hanya perlu menyampaikan kata-kataku padanya, dia akan mengerti. Kamu, mendengar ini, raut wajah Ansi berubah drastis, dan dia tidak dapat mempercayainya. Dia mengerti maksud Lu Chen, itulah mengapa dia sangat terkejut. Namun, dia tetap memilih untuk tidak mempercayainya, dan dia juga tidak bisa mempercayainya. Anyu telah mencapai level itu, dan sebenarnya bukanlah level raja sejati yang bisa diancam. Bagaimana Lu Chen berani mengatakan bahwa dia pasti akan mengalahkan Anyu? Dia tidak bisa memahaminya, kecuali Anyu bisa memahaminya. Oke, kita sudah banyak bicara yang tidak masuk akal, mari kembali ke topik. Lu Chen melirik Ansi, dan berkata lagi, apakah kamu ingin bertarung denganku? Putuskan segera. Aku benar-benar ingin membunuhmu, tapi aku berjanji pada Anyu bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa denganmu, jadi keluarlah. Ansi mengerutkan kening, dan melambaikan tangannya yang besar, menyuruh Lu Chen pergi. Karena kamu tidak ingin berkelahi, kamu juga dapat membawa orang pergi, aku akan memimpin orang untuk merobohkan tempat peristirahatan. Lu Chen juga melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Ansi untuk keluar. Jangan pernah berpikir tentang itu.
Pertempuran di Blood Mist Surafield adalah rencana pertempuran bersama dari 3 klan, dan kamu tidak bisa mundur karena aku sendiri. Ansi menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, energi spiritual bangkit kembali, dan ras yang hidup di bawah tanah akan mendapat manfaat terlebih dahulu. Raja sejati baru dari ras kami lebih dari sekadar ras manusia Anda, dan kekuatan mereka telah lama menghancurkan umat manusia. Mereka telah bersembunyi sebelumnya, tapi sekarang itu tidak diperlukan. Seberapa kuat kekuatan ketiga klanmu? Lu Chen bertanya. Jangan tanya, aku hanya bisa memberitahumu bahwa situasinya telah berubah sekarang. Ras manusia, yang dulunya sangat kuat, kini rentan terhadap satu pukulan di mata beberapa ras kita. Kata Ansi, kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda, situasinya tidak berubah, dan umat manusia masih sangat kuat. Sudah waktunya untuk mempertahankan ras Anda, atau bertahan. Lu Chen tersenyum. Maksudmu, situasi umat manusia tidak berubah karena kamu. Ansi balik bertanya, menurutmu begitu, dan aku tidak keberatan. Lu Chen mengangguk, melakukan bagiannya. Perhatikan baik-baik, ketiga tim monster Rache, Demon Rache, dan Beast Rache memiliki jumlah, pangkat, dan bahkan raja super sejati yang tak terhitung jumlahnya, semuanya lebih dari ras manusiamu. Ansi melirik ketiga tim di sekitarnya, dan berkata, jika kamu tidak pergi, dan kedua belah pihak bertarung sampai mati, kamu akan mundur dalam kekalahan telak, dan setidaknya setengah dari kamu akan binasa di sini. Kecuali kamu, Lu Chen, miliki kemampuan untuk membalikkan keadaan, itu akan menjadi tragedi ketiga klan kita. Petik 2. Hari ini, saya akan mengalahkan tim dari 3 klan Anda dan mengambil tempat peristirahatan. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia berbalik dan kembali, tetapi Ansi di belakangnya berkata, jika saya tidak bergerak dalam pertempuran ini, saya akan lihat apa yang dapat Anda lakukan untuk mengalahkan elit dari 3 klan kita. Ambil pedangnya, Lu Chen menjawab dengan santai, dan dalam perjalanan melewati Raja Yan, dia bertanya kepada Raja Yan, Ansi menolak untuk melawanku, maukah kamu menepati janjimu? Uang tunai. Yan Wang sudah sangat marah sampai wajahnya bengkok, tapi dia tetap menahan diri dan menepati janjinya. Jika dia tahu bahwa Ansi tidak akan mengambil tindakan terhadap Lu Chen, dia tidak akan pernah bertaruh melawan Lu Chen. Tanpa diduga, dia menghitung Lu Chen dan Ansi, tetapi dia jatuh ke dalam lubang yang dalam. Dia benar-benar ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Tentu saja, dia marah, tidak terlalu kesal. Visinya berpandangan jauh ke depan, untung dan rugi di hadapannya tidak penting, dan tujuan masa depannya tetap ada pada Ansi. Ansi tidak bergerak. Sebenarnya dia juga tidak ingin bergerak, dia sebenarnya tidak ingin detailnya dilihat terlalu banyak oleh Ansi. Terlebih lagi, Lu Chen bukanlah orang baik, anak ini suka bermain trik, dan Hei Luo terbunuh oleh trik tersebut. Dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran besar, dan jika dia tidak berhati-hati, dia tidak akan punya tempat untuk menangis jika dia ditusuk oleh Yin oleh Lu Chen. Bagaimanapun, jika dia dan Ansi tidak bergerak, kekuatan koalisi ketiga ras tersebut juga cukup kuat untuk mengalahkan umat manusia. Kecuali Lu Chen memiliki kemampuan untuk mengubah dunia, umat manusia pasti akan dikalahkan. Sebuah kuil tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran, dan raja ini tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran. Ketiga pasukan akan bertarung sendiri-sendiri dan menghancurkan umat manusia. Raja Yan melambaikan tangannya dan memberi perintah, dan tim Raja Monster, dan binatang buas yang sebenarnya segera melangkah maju dan mulai menyerang. Lu Chen, kembali dan bertahan. Melihat Lu Chen masih berdiri di garis depan medan perang, menghadapi gempuran musuh, Raja Ni buru-buru berteriak. Lu Chen tidak menjawab, tapi diam-diam menghunus pedang panjang.